Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program metode numerik menghitung akar menggunakan metode sekant dengan fungsi fx sama dengan ax pangkat b dikurang eksponen cx ditambah pi per eksponen min x ditambah d sin ax dikurang x per h. Ini adalah program untuk mencari nilai persamaan akar menggunakan metode sekant. Metode sekant merupakan perbaikan dari metode Regul-Falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus melalui satu titik. Tujuan metode sekant untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama. Ini adalah program untuk mencari nilai persamaan akar menggunakan metode sekant. Yang pertama, kita deklarasikan fungsi berikut. Itu fungsi include. Fungsi include berfungsi untuk menginput fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file ini berisi definisi fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Contohnya adalah ini. Kemudian kita deklarasikan fungsi berikut. Fungsi float digunakan dalam bentuk angka pecahan. Fungsi long double digunakan untuk menampung angka pecahan yang melebihi kapasitas dari float. Dan fungsi char digunakan untuk variabel yang bernilai karakter atau huruf. Fungsi in digunakan untuk variabel yang berisi bilangan bulat. Kemudian fungsi ini. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung perulangan yang bernilai pecahan. Kemudian fungsi double pangkat. Double pangkat ini berfungsi untuk menghitung nilai perulangan perpangkatan. Kemudian fungsi double sinus. Fungsi ini digunakan untuk menghitung perulangan nilai sinus. Dan fungsi float f merupakan fungsi utama karena di dalam fungsi ini terdapat fungsi yang akan dicari, yaitu ini. Kemudian kita masukkan inMine. inMine berfungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Sistem color F0. Sistem color F0 ini merupakan fungsi untuk mengubah layar tampilan menjadi warna putih dan hurufnya menjadi warna hitam. Fungsi berikut ini digunakan untuk mengatur jumlah digit desimal di belakang koma yang ingin ditampilkan dan mengatur format keluaran data. Dan kita keluarkan si outnya. Selanjutnya kita masukkan koefisiennya. Di sini saya menggunakan 7 koefisien, yaitu koefisien A, B, C, D, H, X0, XY. Kemudian kita pilih perhitungan berhenti menggunakan satu toleransi 2 iterasi. Jika kita pilih 1, maka yang keluar akan pilihan berhenti toleransi atau epsilon. Perhitungan ini menggunakan epsilon. Setelah dimasukkan nilai toleransinya, kita akan mengeluarkan iterasi 1, iterasi 2, sampai iterasi selanjutnya. Kita menggunakan do digunakan untuk mengulang suatu proses sampai blok terpenuhi. Kita masukkan rumus mencari metode sekantnya. Ini rumus mencari nilai iterasi. Kemudian ini adalah rumus mencari nilai XR. Ini adalah mendeklarasikan bahwa nilai dari variabel X0 sama dengan X1. Dan ini mendeklarasikan bahwa nilai dari variabel X1 sama dengan XR. Dan kita cari epsilonnya dengan menggunakan rumus ini. Kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, while berhentinya jika R plus 1 lebih kecil sama dengan 100 dan epsilon lebih besar sama dengan toleransi. Jika epsilon lebih kecil sama dengan toleransi, maka toleransi terpenuhi. Jika bukan, maka toleransi tidak terpenuhi atau di-forget. Kita kemudian ditanya, ingin melanjutkan perhitungan? Jika iya, kita akan kembali ke awal label
masuk, yaitu di sini akan mengulang lagi program yang ada. Jika kita pilih tidak, maka si out yang keluar adalah kata-kata terima kasih. Dan jika bukan, kita akan ditanya kembali sampai jawaban kita benar. Yang kedua, jika kita memilih pilihan 2, yaitu pilihan menggunakan berhenti iterasi. Nah, setelah kita masukkan nilai iterasinya, seperti yang di atas, kita keluarkan nilai iterasi 1 dan iterasi 2-nya. Setelah itu, masuk ke fungsi do untuk mengulang suatu proses sampai blok terpenuhi. Dan fungsi ini digunakan untuk mencari nilai iterasi. Fungsi ini digunakan untuk mencari XR. Fungsi ini digunakan untuk mendeklarasikan nilai variabel X0 sama dengan X1. Yang ini deklarasikan nilai variabel X1 sama dengan XR. Kan kita cari nilai epsilonnya. Berhenti jika R lebih kecil dari IP. Fungsi pemberhentian terhadap iterasi sesuai dengan iterasi yang dimasukkan. Jika epsilon lebih kecil sama dengan toleransi, maka toleransi terpenuhi. Jika bukan, maka toleransi tidak terpenuhi. Kita akan ditanyakan kembali ingin melanjutkan perhitungan. Jika iya, maka kita kembali lagi ke atas seperti yang tadi. Jika tidak, si out yang keluar adalah terima kasih. Jika bukan keduanya, kita akan ditanya kembali sampai pertanyaan kita benar. Nah, jika kita tidak memilih pilihan 1 atau pilihan 2 tadi menggunakan pemberhentian toleransi atau iterasi, maka kita akan dikembalikan ke fungsi awal. Ini adalah hasil pemrograman mencari nilai persamaan akar menggunakan metode secant menggunakan pilihan berhenti toleransi, yaitu kita dapatkan nilai hasil akhir akarnya yaitu min 1,0,4270, yaitu toleransinya terpenuhi. Dan ini adalah hasil mencari nilai persamaan akar menggunakan metode secant dengan menggunakan pilihan berhenti iterasi. Nah, di sini kita masukkan nilai koefisiennya, masukkan nilai batas bawah, batas atas, kemudian kita masukkan iterasinya, yaitu 20. Iterasinya 20, sehingga hasil akhirnya yaitu min 1,04270, yang berarti toleransi terpenuhi. Sama dengan nilai menggunakan pilihan berhenti toleransi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.